Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat. Amin. Murah rezekinya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan dikabul segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Jangan lupa semangat pastinya ya. Selama menjalankan ibadah puasa, untuk yang masih menjalankan ibadah puasa, tetap harus berpikir baik, prasangkanya juga baik. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang belum Allah cukupkan kebutuhan lebarannya, bismillah semoga Allah cukupkan. Amin. Yang saat ini sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga hutangnya ndang lunas. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua dari dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Terus yang sudah sering bolak-balik atau yang baru, tapi kalau belum subscribe, ayo dong support Mas Tulus dengan di-subscribe. Kemudian pencet tombol loncengnya juga. Jangan lupa di-like, di-share, jangan skip iklan yang pendek. Yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Buat kalian yang maunya, yang mau nyawer. Terima kasih. Isi batuk. Hari ini tuh bikin video kalau nggak salah 1, 2, 3, 4 video hari ini teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya. Keren banget Mas Tulus. Hari ini buat video 4 teman-teman, buat tayang hari ini sama besok. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang harus saya perjuangkan dengan leher saya yang sedang batuk ini. Jadi rasanya nggak enak. Tapi aku nggak bisa kalau ngebiarin kalian tuh tanpa aku. Takutnya kalian tuh kangen gitu loh. Padahal yo belas ora. Di video ini Mas Tulus mau bahas terkait dengan mitos-mitos yang beredar selama bulan puasa. Karena banyak juga yang nanya ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian kirimkan. Nanti Mas Tulus akan jawab di video ini. Juga Mas Tulus akan menambahkan beberapa di antara pertanyaan-pertanyaan mitos yang biasanya beredar di bulan puasa. Apa saja pertanyaan mitosnya? Nanti kita bahas secara detail ya. Orang baik minta doanya dong. Boleh, doakan semoga sedekah nasi box kita di bulan April ini masih berjalan. Allah izinkan ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Semoga juga sedekah bumi kita bisa terselenggara. Amin ya Allah. Dan semoga teman-teman yang kemarin sudah membantu, Allah limpahkan rezeki biar masih bisa membantu lagi. Amin ya Allah. Teman-teman doakan supaya sedekah nasi box kita masih berjalan. Teman-teman yang masih pengen bantu sedekah nasi box, caranya gampang. Cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000 saja, maksimalnya unlimited. Kalau mau bantu sedekah bumi, silakan cek kolom komentar.
biasanya Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas ya. Rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto. Kalau sedekah nasi bukan minimal 12.000. Kalau buat sedekah bumi tidak ada minimal maksimalnya. Silahkan kalian mau kirim berapapun, mau transfer berapapun boleh. Ke rekening Permata atas nama Tulus Rianto. Matur sembah nuwun, tanpa terkecuali saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Yang berbagi rezeki sama Mas Tulus buat beli kue juga terima kasih banyak, beli takjil maksudnya terima kasih. Pokoknya kudu semangat teman-teman yang di rumahnya belum beli kue, ini sampai di tanggal 7 April Mas Tulus juga belum beli kue. Jadi teman-teman harus semangat ya. Teman-teman jangan lemah pikirannya, jangan kemudian down pikirannya, yang penting tetap kudu semangat, harus selalu semangat pastinya ya. Insya Allah Allah cukupkan. Matur sembah nuwun yang sudah membantu tanpa terkecuali, semoga Allah terima pahalanya sesuai dengan yang diniatkan, amin. Bertukar juga sedekahnya jenengan dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Mas Tulus doakan juga jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, mudah-mudahan hajat-hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Juga semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga, khususnya bagi jenengan yang bersedekah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Maaf kalau Mas Tulus nggak nyinggung-nyinggung minyak bidara karena memang untuk pengiriman sebetulnya sedang tidak ada. Allahu Akbar. Apa? Sedang tidak ada teman-teman pengiriman minyak bidara. Jadi Mas Tulus nggak nyinggung apa-apa ya, maksudnya tidak menyinggung pengiriman minyak bidara. Teman-teman juga pasti banyak yang nanya, kenapa sih Mas Tulus kok nggak pernah bahas minyak bidara lagi sekarang ya? Apa memang ini, apa memang itu ya? Itulah yang terjadi karena memang tidak ada pengiriman. Menang saya aku dino iki jujur ya, Lek. Bikin video ini dibilang fokus nggak fokus karena memang anak-anak ini lagi rewel-rewelnya. Anak-anak lagi bawel-bawelnya. Jengkel. Pengen tak sunat kabeh. Gak lah. I love you, salangiu ya. Lek Tulus ki wonge kalau mereka tuh sudah paham mulut saya tuh kadang-kadang memang saya orang blak-blakan orangnya. Mulutnya nyablak blak-blakan, tapi mereka tahu kalau saya tuh sangat menyayangi mereka. Oh iya, teman-teman yang mau bantu sedekah among-among silakan hubungi Mas Tulus secara pribadi ya. Yo, sapa roti diparingi akeh, gawe akeh, saiki yo saiki. Oke? Terima kasih, semangat teman-teman ya. Tadi sampai mana saja prolognya tuh Ben cepet banget iki. Kalau yang nggak suka dengan prolognya silahkan digeser ke menit ke-6 ya. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Jangan lupa di-subscribe, kemudian di-like. Jangan lupa juga jangan skip iklan. Ayo di-like dulu toh sekarang yang nonton. Jangan cuma nonton tok, di-like gitu loh. Nah, matur nuwun. Hal-hal yang berhubungan dengan mitos-mitos di bulan Ramadan ini sebetulnya juga hal-hal yang memang beredar di banyak orang ya. Dari saya masih gede sampai sekarang sudah gede loh, karena Mas Tulus kan nggak pernah kecil. Mas Tulus langsung gede badan. Maksudnya ketika Mas Tulus usianya masih muda sampai sekarang masih muda juga ya. Jadi banyak sekali mitos-mitos yang beredar. Salah satunya adalah kenapa, ini juga pertanyaan yang selalu disampaikan sama orang. Ada istilah kadang jadi bahan bercandaan kita. Misalnya, contohnya adalah seret. Nah, sana. Pinter. Kenapa pinter? Nah, salah satunya adalah pertanyaan yang sering muncul ketika kita jadi bahan bercandaan. Loh, Dut, kok lu nggak diikat? Lu kan setan. Kalau di Jakarta nih bercandanya begitu. Bener nggak sih selama bulan Ramadan itu jin itu diikat atau jin itu di rantai misalnya? Seperti itu pertanyaannya. Kalau bagi saya dirantai dalam arti yang sesungguhnya adalah dirantai dengan konteks yang dibelenggu atau dibatasi, dan tidak semuanya ya. Tidak semuanya ketika makhluk yang disebut jin ini diikat semua di dalam pandangan kita, terus semuanya diikat, terus nggak ada jin sama sekali. Bagi saya kalau itu tidak tepat. Karena sebenarnya yang menggoda kita, kok kita ngerasa masih ada yang goda sih ketika setan dirantai segala macam. Sebetulnya teman-teman, musuh terburuk atau terdekat kita itu siapa? Ego kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya bahasanya, lo kan katanya setan dirantai, kok aku ada keinginan melakukan tindakan buruk ya ketika berpuasa. Ini juga
hal yang sebenarnya dirantai di sini adalah dibatasi, bukan berarti dirantai. Karena pada dasarnya, pada kenyataannya, jin muslim dan tidak muslim juga masih banyak yang berkeliaran kalau dari segi pandang metafisik. Jadi dirantai di sini pengertiannya adalah mungkin diikat tetapi dibatasi supaya tidak bisa mengganggu kita yang sedang beribadah. Tetapi pembatasan-pembatasan ini sebetulnya juga disampaikan oleh mereka yang tidak hanya non-muslim saja, tetapi yang muslim pun ternyata juga dibatasi. Jadi kalau memang yang beribadah seperti biasa, bangsa jin tuh kayak lagi diambil kemerdekaannya kalau di bulan Ramadan seperti ini. Bukan hanya jin yang tidak beragama, tetapi yang memiliki keyakinan atau agama tertentu, mereka beribadah puasa, khususnya yang Islam. Mereka juga menyampaikan bahwa kami sepertinya juga sedang dibatasi. Satu, kami dibatasi untuk apa? Supaya kami lebih giat dalam menyembah Allah. Istilahnya di situ. Jadi kalau kalian bertanya lagi terkait dengan mitos yang beredar terkait dengan yang namanya apa kuwi jenenge? Sorry. Dibelenggu atau diikat atau tidak, sebenarnya secara simpel mereka tidak diikat, tapi lebih tepatnya mungkin di aksesnya dibatasi lah, kurang lebih seperti itu kalau menurut saya ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain di sini, Mas Tulus, jin itu apakah ada yang beragama, apakah ada yang memiliki agama, ada yang tidak? Ya, jawaban saya ya, ada. Jadi semua bangsa jin itu juga memiliki keyakinan. Mereka sebenarnya makhluk hidup, bangsa jin, makhluk Allah itu semuanya diminta untuk menyembah Allah. Tetapi ada yang tidak mau menyembah Allah, yaitu iblis. Sehingga sebenarnya iblis juga dulu menyembah Allah, tapi mereka ingkar. Nah, disinilah makanya diciptakan bangsa jin ini ada yang Islam, ada yang tidak. Ada yang berkeyakinan, ada yang tidak. Karena saya tidak bisa menyebut Islam saja, karena mereka juga punya keyakinan lain yang di luar Islam gitu loh istilahnya. Nah, kalau ada pertanyaan juga, Mas Tulus, apakah yang Islam juga berpuasa? Sama, mereka juga berpuasa dengan kita, sama seperti kita, mereka juga beraktivitas seperti kita, kemudian sholat dan juga ibadah sama seperti kita. Tetapi kalau untuk masalah, mungkin kalian akan nanya, terus makannya apa Mas Tulus? Minumnya apa? Nah itu batasan yang tidak bisa saya sampaikan. Tetapi kalau memang kalian tanya ketika adakah bangsa jin yang berpuasa, atau mereka juga Islam, ada yang beragama, kemudian mereka juga melakukan tindakan-tindakan sesuai seperti halnya kita yang beragama. Seperti itu, teman-teman. Oke. Aku coba pilih-pilih pertanyaan ya. Di sini dari teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan di postingan Mas Tulus ketika Mas Tulus buat postingan ya. Maaf. Mas, apakah orang yang pas buka puasa minum berlebihan itu dikuasai nafsunya atau ada jin yang menaunginya, ya menungganginya? Tergantung sebetulnya, tetapi intinya sesuatu yang berlebihan ketika kita mengkonsumsi sesuatu, buka puasanya berlebihan, terus kita tuh ngerasanya kayak beda gitu ya, bisa jadi. Karena sebenarnya tergantung kita tadi baca doa nggak, doa pas makannya. Kalau kalian bertanya apakah ini bisa jadi tanda kalau kita ditunggangi bangsa jin karena makannya terlalu banyak pas buka puasa. Satu, tidak selalu memang, tetapi ada kemungkinan kalau mereka dinaungi bangsa jin. Karena memang ada sebagian orang yang buka puasa itu bukan sekedar buka puasa, tetapi malah balas dendam. Minum banyak, makan banyak, akhirnya perutnya sakit karena sudah seharian kosong, apalagi puasa-puasa pertama. Itu biasanya orang dendam. Karena biasanya sudah 11 bulan tidak puasa, terus ini mulai puasa untuk 30 hari, tapi di hari pertama, sehingga kadang-kadang dendam. Tidak selalu memang, karena ada bangsa jin yang yang menaungi, tetapi kalau misalnya ini sebagai tanda bahwa kita mungkin dilindungi bangsa jin juga boleh, juga bisa, juga masuk akal. Tapi kalau diartikan sebagai simbol bahwa ini selalu benar ketika makanku banyak berarti aku ada jinnya, enggak seperti itu. Tapi kalau kemungkinan jenengan ada naungannya juga bisa jadi, apalagi ini di bulan puasa ya. Mereka juga sama halnya tetap memberikan tugas walaupun keterbatasan ibarat kata tuh kekuatannya gitu enggak powerful, sehingga mereka juga tetap bisa menggoda kita, tetap bisa mengganggu kita, menaungi kita, bahkan
ini mereka juga bisa ada atau tetap berinteraksi dengan kita. Tetapi kalau yang disampaikan Mbak Ika Lariso ini bisa jadi contoh bahwa jenengan mungkin dinaungi, tetapi kalau dipastikan syaratnya atau contohnya gara-gara itu, menurut aku juga nggak masuk akal. Kalau misalnya kecuali jenengan buka puasanya nggak baca doa, terus makannya berlebihan, kok nggak wajar, baru. Itu bisa jadi kalau jenengan ada bangsa jinnya. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan lagi, Mas Tulus, kalau datang ke dukun pas bulan puasa katanya nggak afdol, mungkin nggak tajam kali ya. Ya, aku juga pernah dengar mitos ini. Jadi ada yang bilang katanya kalau kita datang ke dukun pas di bulan Ramadan itu tuh nggak akan terlalu manjur atau tidak terlalu tajam. Benar atau tidak? Jawaban saya benar. Karena tadi saya bilang memang tidak semua diikat, tetapi yang notabene yang diikat dalam tanda kutip yang dibatasi ini bukan hanya yang ifrit dan juga yang beragama, tetapi semuanya dibatasi. Apalagi khususnya yang ifrit, mereka tidak suka dengan suasana bulan Ramadan. Mereka tidak suka sama sekali mendengarkan orang tadarus. Mereka tidak suka ketika kita sedang taraweh. Mereka tidak suka kita puasa. Mereka nggak suka kita ibadah. Mereka maunya kita jadi teman mereka. Nggak usah ibadah istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya kita larikan lagi fungsinya karena bangsa jin dibatasi kemampuannya, terus kita datang ke dukun jadi nggak tajam atau nggak semanjur yang biasanya, jawaban saya juga masuk akal. Jadi mungkin kalau kalian datang ke dukun, jadi dukunnya tadi nggak terlalu manjur ya. Jadi datang dukunnya udah puasa aja. Tapi Mas Tulus nggak menyarankan kalian datang ke dukun ya. Oke, saya nggak pernah menyarankan. Tapi kalau teman-teman bertanya apakah ini benar ketika kita datang ke dukun di bulan Ramadan nggak akan manjur, saya jawab juga iya. Bisa jadi tingkat kemanjurannya itu mungkin hanya di 30% malah. Karena memang ya kebanyakan bangsa dukun ini alasan mereka adalah tetap mereka memiliki sesuatu, tapi ada yang pasti ada yang membantu. Nah, yang membantu ini kan dibatasi. Jadi kalau tidak tajam atau tidak bagus pelayanannya, pelayanan servisnya sepertinya juga masuk akal. Seperti itu ya. Terima kasih. Mas Bisri Mustafa ya. Sebentar, ini pertanyaan nggak bisa saya jawab. Sorry, ini pertanyaannya juga larinya ke arah agama ya. Saya nggak bisa membahas soal itu. Mas Teh, benar nggak sih katanya kalau bulan puasa pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? I don't know, soal ini saya nggak bisa jawab ya. Maaf. Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman, di rantai tadi artinya juga banyak juga bahwa sama kayak nafsu kita sendiri. Nah, kadang-kadang teman-teman kita tuh nggak menyadari bahwa yang kita lawan yang lebih susah ini bukan jin, tapi diri kita sendiri. Egois kita, kemudian rasa yang ada di tubuh kita ini sesuatu yang susah untuk kita lawan. Jadi inilah salah satu hal yang harus diperjuangkan versi kalian sendiri, melawan diri kalian sendiri. Ini yang with card Mas T, apakah ada teman-teman Mas T, apa ada yang jin muslim? Oh, pertanyaannya teman-teman Mas T apakah ada yang jin muslim? Alhamdulillah beberapa teman-temanku jin muslim semua. Jadi kayak Cerondol sudah mulai mengarah ke sini tapi masih belum mau. Terus Abdul itu juga dulu bukan muslim, terus sekarang alhamdulillah sudah muslim. Jadi kalau ditanya teman-teman Mas Tulus ada yang jin muslim, saya jawab banyak. Nah, ini juga masuk akal nih. Cari cinta tani. Jin dan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kalau yang mau beribadah di rantai gimana jadinya? Nah, ini juga hal yang masuk akal. Jadi sebenarnya kalau dibatasi ini adalah dibatasi mungkin aksesnya, kekuatannya, powernya sehingga ini masuk akal ya. Kalau ada yang di power ada yang dirantai secara khusus tuh sebetulnya juga ada yang powerful dirantai banget itu ada, tetapi tidak semuanya gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang Mas Tulus secara omong kasarnya begini, Mas jenengan kan bisa lihat jin, ya. Terus yang sampean lihat apakah bangsa jin masih ada di sekitar sampean? Ada. Jadi saya jawab apa kalau memang mereka ada di sekitar saya? Jadi kalau teman-teman bilang bangsa jin dirantai semua, aku
nggak setuju dengan statement itu, tapi mungkin artinya adalah berbeda. Jadi ini kadang-kadang filosofi sih ya, beda-beda fungsinya, beda-beda filosofinya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga nih pertanyaan bagus. Mas, apa benar selama bulan puasa orang yang sudah meninggal bisa mengunjungi keluarganya? Maaf, dari Rancamaya. Saya tidak menganggap ini atau memandang ini dari segi agama, dari hadis dan lain sebagainya atau dari Al-Quran. Tidak dari segi itu, tapi dari segi pandang saya pribadi. Kalau semuanya diizinkan pulang kemudian mengunjungi rumah keluarganya secara khusus saya jawab semuanya, saya tidak bisa menjawab itu. Tetapi kalau ada orang-orang spesial dengan tingkatan tertentu, kemudian pada momen tertentu, ada hal-hal tertentu, dan Allah mengizinkan mereka bisa mengunjungi keluarganya, menurut saya juga sangat mungkin. Ada kemungkinan, karena saya beberapa kali melihat ada orang yang kedatangan tamu, tapi tamunya itu bukan tamu yang nyata seperti itu. Misalnya saya datang ke tempat mereka pernikahan. Jadi sebenarnya teman-teman, mereka diizinkan menemui anak cucunya itu bukan hanya ketika mereka puasa aja, bulan Ramadan, bulan Lebaran. Makanya orang Jawa kan bilangnya dibersihin lah, harus inilah, bikin sajen lah, segala macam ya. Siapa tahu keluarga mereka ada yang pulang, dihargai atau dihormati. Kemudian sebenarnya ya, ketika mereka bisa mengunjungi keluarganya ini bukan hanya ketika sedang berpuasa saja. Yang pertama, mungkin saat acara-acara sakral, benar ya, sakral ya, sakral yang dia lakukan, misalnya kayak sunat, nikah, itu kan acara sakral ya. Dan yang ketika mereka sudah sakit parah, atau bahkan ketika mereka sudah sangat sakit, kemudian sudah meninggal. Aku beberapa kali mendapatkan hal yang aku terima ketika aku sakit parah, dulu pernah ngalamin seperti itu, kemudian aku diantarkan pulang lagi, kemudian juga ketika sudah wafat, aku tidak pernah mengalami amit-amit, aku tidak pernah mengalami dalam arti di alam barzah aku ditemui sama, maaf saya nggak bilang kalau saya pernah masuk ke alam barzah atau apa, saya nggak tahu, tapi sekali lagi di sini hal yang pernah disampaikan simbahku itu adalah satu, nanti Simbah jemput kamu kalau sudah benar-benar pada waktunya. Berarti salah satunya mereka bisa mengunjungi kita ketika yang pertama saya hitung adalah ketika mungkin Lebaran atau Ramadan. Kemudian ketika mereka punya momen-momen tertentu, misalnya kayak maaf hal-hal genting, mereka kecelakaan atau mereka punya momen dalam kehidupan mereka, sunat, nikah dan lain sebagainya, dan atau sedang sakit parah ya. Kemudian adalah ketika kita sudah wafat, bertemu dengan anggota keluarganya atau leluhurnya, kemudian jemput kita, ngajak ngobrol dan lain sebagainya. Kalau hal itu saya nggak tahu secara Islam ada dalilnya atau tidak, tetapi simbahku pernah ngomong, kenapa aku bisa tahu ada jalur itu? Karena simbah bilang, nanti kita ketemu lagi le kalau kamu sudah waktunya. Istilahnya pada waktu saya diajak jalan-jalan itu, memang posisinya artinya saya merasa saya hanya tidur, tapi mungkin bagi sebagian orang itu disebut sebagai mati suri. Saya nggak tahu, wallahu alam ya. Jadi mereka bisa mengunjungi kita sebetulnya, dan atas izin Allah pastinya. Jadi saya nggak bisa bilang semuanya diizinkan, tapi yang pasti Allah yang memiliki izin, ya. Oke, Satria Sejati ini bagus nih pertanyaannya. Di bulan puasa khususnya 10 hari terakhir ada malam Lailatul Qadar. Apakah yang terlihat dari sisi goib saat malam Lailatul Qadar ya teman-teman? Saya pengen menceritakan sedikit ketika kemarin di 17 Ramadan atau di malam Nuzulul Quran. Itu tuh ada beberapa mungkin energi yang berbentuknya cahaya yang bisa kita perhatikan lewat cahaya saja. Memang ada hawa yang berbeda, ada sebuah ketenangan, ada kalau auranya kita misalnya bentuk dari malam Lailatul Qadar juga ketika kemarin Nuzulul Quran yang kita perhatikan tuh warnanya warna emas yang tidak terlalu kuning, tapi warna emas yang yang cerah banget tapi tidak terlalu terang, alias di mata itu menenangkan, tidak bikin sakit mata. Kemudian ada hal-hal yang dan ini maaf ya teman-teman, ini kan dari segi pandang saya, jadi jangan diartikan ke arah mana-mana, takutnya nanti dibilang Mas Tulus bisa melihat malaikat atau tidak. Enggak, ini sama sekali enggak. Tapi memang ketika di malam Lailatul Qadar itu beberapa tahun sebelumnya saya melihat ada satu tadi
ada beberapa makhluk Allah yang berterbangan yang saya juga terkadang tidak bisa melihat bentuknya, tetapi sama seperti halnya kayak burung putih gitu aja yang tidak terlihat bentuknya. Aku nggak tahu itu makhluk apa, tapi dari aura, dari warnanya, aku yakin mereka adalah makhluk-makhluk baik yang mungkin disebarkan sama Allah buat teman-teman yang sedang tawasul di masjid, yang sedang mengejar malam Lailatul Qadar. Menurut aku sih itu, secara aku ya, secara pandanganku sendiri. Jadi yang bisa kita lihat tidak sejelas yang kalian pikirkan. Mungkin orang bisa ngeliat gaib itu bisa ngelihat ya, ada malaikat kah, ada siapakah, Lailatul Qadar lah, enggak, itu batasan teman-teman. Jadi sehebat-hebatnya orang nggak akan mungkin orang itu bisa nebak kapan malam Lailatul Qadar, ada apa aja di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita gambarkan sedikit, gambarannya hanya lewat satu suasananya lebih tenang, auranya aura positif, negatifnya itu kebuang, tinggal positifnya aja. Ada, kalau digambarkan sebagai warna tuh seperti emas, kemudian ada makhluk Allah yang berterbangan kanan dan kiri. Wallahu alam apakah itu malaikat atau bukan, saya tidak tahu. Tapi yang pasti dari bentuknya, dari warnanya, mereka memiliki energi positif. Dan maaf, saya tidak mengatakan itu adalah malaikat ya teman-teman. Oke, saya mengatakan mereka adalah makhluk Allah. Dan ini saya percaya bahwa kenapa malam Lailatul Qadar itu spesial sekali, karena ya Allah menspesialkan malam Lailatul Qadar bagi yang berhak mendapatkan itu. Seperti itu. Kalau jawaban lebih lanjut lagi aku nggak bisa jawab ya Mas, karena sorry, kalau menjawab secara detail maksudnya gini, apa yang diperhatikan, apa yang dilihat, gitu saya nggak bisa. Jadi aura-aura terpancar itu aku lihat dari beberapa sudut ya, kayak ada naik ke atas, sepertinya mungkin di masjid atau di musola atau dari orang yang beruntung mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dalam arti mungkin mendapatkan kesempurnaan malam Lailatul Qadar. Sekali lagi maaf, sebatas yang saya tahu saja, karena sedetail-sedetailnya ini mengarah ke agama. Nanti takutnya kayak yang kemarin Lebaran katanya menentukan Lebaran Idul Fitrinya yang ada di Gunung Kidul. Ya ada yang tertarik nggak saya bahas itu? Ada yang tertarik nggak Mas Tulus bahas aliran Islam yang ada di Gunung Kidul yang lebarannya sudah dari tanggal 5 April kemarin? Kalau setuju tulis di kolom komentar ya. Kan nggak mungkin seperti itu. Jadi memang Islam ini adalah sebuah agama, metafisik atau gaib itu adalah sesuatu yang harus kita yakini, tetapi kelebihan kita tetap ada batasnya. Seperti itu ya. Terakhir nih. Oh ya, pertanyaannya sama di sini ya. Bener nggak kalau arwah orang yang telah meninggal dunia berada di rumah? Soalnya aku pernah kalau pas puasa ya. Tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman, tidak semuanya, tapi ada beberapa orang-orang spesial yang diberikan kelebihan untuk bisa menengok anak cucunya. Seperti itu. Masya Allah. Loh, salah hapus aku. Nah, ada satu tambahan teman-teman. Jadi aku pernah membaca salah satu, entah ini dalil atau hadis, yang mengatakan bahwa 10 hari terakhir di bulan puasa atau 10 hari terakhir menjelang Lebaran, Idul Fitri maksudnya, itu tidak disarankan untuk berhubungan badan meskipun kalian yang bersuami istri atau yang sudah resmi suami istri. Ini secara Islam memang tidak dianjurkan. Mungkin ada dalil atau hadisnya, saya tidak tahu, maaf. Saya pernah mendengar itu dari salah satu teman saya, tapi memang benar teman-teman. Energi bulan Ramadan menjelang Lebaran ini energinya positif sekali. Jadi aku masuk akal ketika ada hadis atau ada dalil yang mengatakan kalau dilarang berhubungan intim ketika di 10 terakhir bulan Ramadan. Menurut aku ini masuk akal. Ini dari versi pandangku loh ya. Jadi menurut aku ini sangat masuk akal ketika ada himbauan atau ada arahan di mana kita tidak melakukan itu. Jadi betul-betul kita supaya lebih fokus lagi menjalankan ibadah, supaya lebih fokus lagi dalam menunggu atau menantikan malam Lailatul Qadar. Jadi menurut aku karena ini hal baik dan nyambung dengan yang aku pikirkan, aku rasa hal-hal seperti ini sebenarnya pertanyaannya masuk tapi secara Islam, tapi saya nggak bisa jawab karena keterbatasan. Mas Tulus ini bukan orang pinter, jadi Mas Tulus ini orang bodoh dalam agama, jadi tidak bisa menjawab itu secara pandang agama. Tapi kalau dari segi pandang saya, karena memang banyak energi-energi baik menjelang di 10 terakhir bulan Ramadan, jadi memang betul bagus sekali kalau kalian menggunakan itu sebagai media untuk
mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan sudah Mas Tulus jawab semua teman-teman. Jadi teman-teman di sini juga semoga mengerti, memahami apa yang Mas Tulus jawab, dan mudah-mudahan juga bisa mengedukasi teman-teman yang ada di rumah ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau Mas Tulus ada salah-salah pengucapan, Mas Tulus minta maaf. Yang Mas Tulus sampaikan itu sebetulnya berdasarkan yang saya jalani atau yang saya alami. Jadi apa yang saya lihat. Jadi bukan karena saya melihat dari segi pandang agama, tapi dari segi pandang matanya Mas Tulus. Gitu ya. Kalau ada salah-salah kata, Mas Tulus minta maaf. Nggak maksud gurui kok, tapi di sini kita sama-sama belajar. Oke? Terima kasih, semoga manfaat. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang saat ini sedang sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Amin. Teman-teman yang sedang seret rezekinya, semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang sedang berjuang untuk mencukupkan kebutuhan Lebaran Idul Fitri buat keluarganya, semoga Allah cukupkan. Amin ya Allah. Yang saat ini sedang belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, kemudian pengen naik haji, pengen umroh, pengen bahagiain keluarganya. Bismillah. Semoga teman-teman yang nonton video ini dikabul hajat baiknya sama Allah. Amin. Yang sedang jual aset, semoga asetnya cepat terjual. Yang merintis usaha, semoga usahanya lancar. Yang jualan, semoga laris manis. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang nonton video ini, semoga orang-orang yang dipilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin. 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 Ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan ya. Ketemu di next video ini. Sepertinya video 1 hari bisa tayang 2 sih. Wah, keren banget Mas Tulus. Terima kasih ya Mas Tulus, pamit undur ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semangat puasanya, semangat nyari rezekinya. Semoga Allah cukupkan. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.